Bebaskan semua sandera kamu. Bebaskan. Astagfirullah. Dia mengangkat tanduknya. Ini tanduk ya, bukan tangan dia yang di atas ya. Kamu ingin bertarung dengan saya? Wahai kamu, penghuni tempat ini yang membuat orang tidak bisa mengendalikan dirinya. Saya telah menyiapkan satu badan untukmu. Dia merelakan dirinya untukmu tanpa perlu sesuatu. Datanglah, masuklah ke dalam dirinya. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Saya di sini hanya ingin bercerita dan mencari tahu siapa tentang dirimu. Dari iblis mana kamu? Hei, siapa kamu? Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Siapa? Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini sejenis iblis, tapi saya belum tahu ini iblis apa. Bahkan lebih dari iblis biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, 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 Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Allahu Akbar. Allah. Keluarlah kamu. Keluar dan hadapi saya. Wujudkan diri kamu. Bismillah. Bismillah. Allah. 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 Astagfirullahaladzim. Jadi ini wujudmu. Oh. Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Dari bangsa mana kamu? Bangsa jin? Bukan. Ya, jadi teman-teman, ini adalah makhluk ya yang sekarang sudah mengendalikan 5 orang ya. Jadi 5 orang itu semuanya wanita yang dikendalikan oleh sosok ini. Ini saya belum tahu
ya. Jadi 5 orang itu wanita ya, kebanyakan yang dikendalikan itu wanita yang berada di usia di bawah 20 tahun gitu teman-teman. Dan ini parahnya sekali ya, setiap orang yang dirasuki oleh si makhluk ini, dia itu nggak bisa mengendalikan dirinya, bahkan tidak sadar gitu. Mungkin mereka yang alami itu nggak tahu ya, karena ini kejadiannya cukup aneh. Ada seorang gadis berusia 16 tahun ya, dia itu kayak menggoda ya. Contohnya tadi seperti Mbak Isma ini, tadi dia itu menggoda saya, dan yang digoda itu yang gadis sebelumnya itu yang usia 16 tahun itu adalah pria yang sudah beristri. Jadi pria itu mempunyai istri, dan sontak kan, orang yang pernah menikah terus digoda seperti itu, tentunya banyak yang nggak tahan ya. Jadi apalagi anak muda yang menggoda, dan akhirnya terjadilah hubungan layaknya suami istri ya. Jadi mungkin di situ terjadilah pecah perawan, dan si gadis itu nggak sadar kalau dia yang melakukannya. Ini aneh sekali kan. Jadi si gadis itu tahu-taunya itu dia itu berada di rumah gitu, dan sempat juga beredar videonya di desa tersebut ya. Jadi mungkin karena lakinya juga laki mesum juga, akhirnya divideoin dan akhirnya beredar di sini. Dan tidak hanya itu saja teman-teman, ada juga anak ya yang masih SMP itu keluar rumah dengan keadaan bugil tanpa sadar ya. Ketika dia ditanyain sama keluarganya, juga sama orang pintar itu seketika langsung meninggal di tempat ya. Jadi inilah ya, dia sudah, menurut dari cerita warga, dia sudah mengendalikan 5 orang. Apakah kamu sudah bisa mengendalikan 5 orang dalam waktu bersamaan? Bisa? Sesuka hatimu? Oh, astagfirullahaladzim. Makhluk apa kamu? Astagfirullahaladzim. Oh, jadi seperti itu. Apa misimu? Oh, kenapa kamu bisa keluar? Astagfirullahaladzim. Teman-teman, jadi ini namanya makhluk yang berwujudnya itu bisa menyerupai segala hal ya. Bisa juga menyerupai saya, bisa juga menyerupai Mbak Isma, bisa juga menyerupai hal macam ya. Mungkin menyerupai segala macam, contohnya mungkin yang seperti di negeri Konoha, menyerupai Naruto ataupun apa gitu, dia juga bisa teman-teman ya. Mau jadi Spider-Man pun dia juga bisa teman-teman. Ini yang lucu. Apakah yang kamu lakukan itu kepada yang kamu lecehkan? Itu apakah kamu yang menyerupai atau memang gadis itu? Oh, gadis itu. Jadi bukan kamu. Kamu hanya mengendalikan badannya. Astagfirullahaladzim. Seperti itu teman-teman. Jadi ini makhluk ya, namanya itu makhluk nafsu ya. Yang saya dengar makhluk nafsu itu biasanya itu di neraka, dia nggak mempan, dikurung bertahun-tahun dia nggak mempan ya, dan dia sekarang keluar ya. Kita nggak tahu tujuannya apa, siapa yang memerintahkan dia, saya belum tahu. Dan dia heran,
kok saya bisa melihat dia gitu. Biasanya orang pintar yang melihat dia pun langsung seketika akan batuk dan muntah darah terus meninggal. Kok dia heran, saya enggak gitu teman-teman. Ini yang cukup mencengangkan. Kamu mau merasuki saya? Nggak bisa. Oh, astagfirullahaladzim. Oh, jadi teman-teman, makhluk nafsu ini kenapa tadi saya bilang dia itu mengendalikan gadis yang berusia di bawah 20 tahun. Karena apa? Karena ketika wanita yang usianya 20 tahun sampai mungkin 14 tahunan itu ya, itu baru saja memiliki ya kayak orang itu masa puber ya. Jadi nafsunya itu sedang menggebu-gebu ya, sedang naik-naiknya, dan akhirnya dia bisa mengendalikan sepenuhnya dirinya. Jadi yang dikendalikan itu adalah nafsunya. Dia meningkatkan hawa nafsu dari si orang-orang yang dia kendalikan. Bahkan dia itu bisa mengendalikan orang ribuan ya. Ini baru di desa ini ya. Di tempat lain yang dia kunjungi pun seperti itu. Dan ini nggak bisa diobati gitu teman-teman. Ini diobatinya itu dengan cara ruqyah ataupun ini apa, pembersihan jiwa gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Siapa yang nyuruh kamu? Astagfirullahaladzim. Sekarang bebaskan semua sandera kamu. Bebaskan. Astagfirullahaladzim. Dia mengangkat tanduknya. Ini tanduk ya, bukan tangan dia yang di atas ya. Kamu ingin bertarung dengan saya? Baiklah, kalau kamu ingin bertarung dengan saya siap. Tapi jangan salahkan saya. Saya akan kembali leburkan kamu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemurnian hati, kemurnian jiwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Teman-teman, ternyata makhluk nafsu ini memang sebenarnya sudah berada di dalam diri manusia asli ya. Sejak dia mulai mengenal, ya mungkin sudah memiliki akal gitu teman-teman. Mungkin sejak dia usia 6 tahun makhluk nafsu ini sudah merasuki hati, cuman tinggal kita itu bagaimana bisa mengendalikannya gitu teman-teman. Karena nafsu itu akan kalah dengan kita bersikap lembut, kecuali kita mengutamakan ego, itu yang berbahaya teman-teman. Ini nafsu ini sengaja yang sangat besar, ini nafsu yang sangat besar dikeluarkan, itu utusan dari makhluk yang bukan makhluk ya, ini seseorang yang bernama Dajjal Kafaro. Dia itu mengutus ya, karena dia itu sudah mengeluarkan tanda-tanda untuk keluarkan dirinya. Jadi dia mengeluarkan utusannya dahulu untuk mengobrak-abrik dulu ya, untuk mengetes apakah dia sudah layak keluar atau belum. Jika dia berhasil ya mengobrak-abrik makhluk yang ada di bumi ini, jadi dia itu nanti sekitar 50% sudah berhasil dobrak-abrik, maka Dajjalnya yang akan keluar, karena anak buahnya saja sudah sukses. Jadi dia nggak perlu berat gitu teman-teman. Nah, nanti kita akan berbicara dengan Mbak Isma ini apa yang dia rasakan. Soalnya Mbak Isma kebetulan mau menjadi relawan saya gitu teman-teman, untuk memancing makhluk nafsu tersebut untuk keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Allah Akbar. Isma, bangun. Astagfirullah, bangun Isma.
Apa yang Mbak Isma rasakan? Saya pusing banget, Mister. Pusing? Iya. Astagfirullahaladzim. Mbak Isma ingat sesuatu nggak? Eh, tadi Mm-mm. saya cuma ingat saya tuh kayak dibawa ke suatu tempat gitu, Mister. Dan di sana saya bertemu dengan sosok, tapi gimana ya, Mister? Saya nggak bisa jelasin kayak apa gitu. Terus saya juga ngerasa tangan saya kayak pegang sesuatu, terus kayak saya putar kayak gini gitu, Mister. Terus setelah itu saya nggak ingat apa-apa lagi, Mister. Jadi yang Mbak Isma putar-putar itu tadi adalah helm saya. Halo, Mister. Iya. Aduh, maaf, Mister, saya nggak tahu. Ya, jadi Mbak Isma itu dikendalikan ya, tapi Mbak Isma di situ nggak sadar ya. Enggak, setelah itu saya udah nggak inget apa-apa lagi. Udah gelap semuanya, nggak inget apa-apa lagi gitu, Mister. Oh, usia Mbak Isma sekarang berapa? Sekarang 20, 20 tahun. ya. Oh, pantas. Jadi Mbak Habis. Isma bisa dikendalikan oleh makhluk yang bernama nafsu tersebut. Ya, jadi ketika Mbak Isma sudah berhasil dikuasai, nanti Mbak Isma akan hilang kesadarannya dengan seketika. Jadi Mbak Isma akan melakukan apa yang nafsu Mbak Isma inginkan. Jadi mungkin Mbak Isma bisa melakukan hal yang lebih dari biasanya gitu. Ini sangat berbahaya. Terus Dan ini gimana, Mister? ya alhamdulillah tadi makhluk tersebut sudah saya kembalikan. Jadi tadi itu dia bercerita kalau dia itu adalah utusan dari Dajjal. Putusan dari Dajjal, Mister. Iya, untuk agar dia itu bisa keluar gitu. Ya beruntung sekali kita bisa menemuinya secepat ini, jadi belum banyak korbannya. Ini mungkin ketika dia sadar ya, orang-orang yang jadi korbannya sadar mungkin akan mengalami kena mental karena amat sangat malu yang luar biasa. Kecuali orang itu memang sudah benar-benar putus urat malunya, mungkin akan terbiasa gitu, bahkan akan lebih gila karena sudah kena racun ya, racunnya itu bisa berdampak terus menerus gitu. Subhanallah, ini kejadian yang langka dan saya baru saja menemuinya. Ini tanda-tanda yang mengerikan ya teman-teman ya. Iya, Mister, ini. Iya, kita harus mungkin bersiap-siap. Mungkin juga ini tanda-tanda sang sang yang sang seseorang ya, tanda-tanda sang munafik ya, sang dajjal tersebut itu sudah dekat. Jadi mungkin suatu saat kita akan kalah, bahkan mungkin juga kita bisa meninggal Mbak Isma. Tapi asal kita meninggal dalam keadaan posisi yang benar, insya Allah kita akan baik, nggak apa-apa. Daripada kita mengikuti yang salah gitu. Mbak Isma sehat? Alhamdulillah saya nggak apa-apa, Mister. Alhamdulillah. Mungkin ini saya berterima kasih karena Mbak Isma mau ya, karena saya takutkan jika saya membawa wanita lain untuk di sini, saya takutkan wanita itu tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa. Ya kalau Mbak Isma kan saya yakin Mbak Isma itu pasti kuat. Iya, Mister. Ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu saya Mr. X ya. Saya undur diri dan saya ditemani Mbak Isma. Alhamdulillah misi kita berhasil. Mungkin musuh kita akan lebih kuat ataupun lebih mengerikan. Ya Mbak Isma ya. Iya, Mister. Mungkin kita perlu bekal ya. Bekal yang kita punya itu hanyalah doa, teman-teman. Doa yang kita punya. Selebihnya itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya Mr. X sampai di sini dulu dan saya ditemani Mbak Isma. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu ke medis enggak? Nggak usah, Mister, aman. Enggak usah. Iya. Ini gimana, Mister? Kita beresin soalnya ini di tempat yang umum. Tadi sih saya sudah sempat konsultasi dengan RT dan kepala desa, tadi diizinkan, cuman kepala desa sama RT nggak berani karena takut